Assalamualaikum Dik, saya dengan Dokter Maina. Sebelumnya saya isi data informasinya dulu ya. Namanya siapa ya? Radi dok. Oke, Radi ya. Umurnya berapa Dik? 16. Baik, 16 tahun. Pekerjaannya pelajar kan? Iya. Alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Depati Purbo dok. Oh, baik, Jalan Depati Purbo ya. Berat badannya berapa? 50 lah. 50 ya. Tinggi badannya? Sekitar 170 dok. Baik. Sebelumnya ada keluhan apa Dik? Apa yang bisa saya bantu? Ada dari 1 minggu lalu batuk dan pusing. Baik, batuk dan pusing. Batuknya berdahak? Enggak. Enggak ya. Sebelumnya apakah ada gejala lain? Enggak ada dok. Enggak ada. Apakah adik punya riwayat penyakit keluarga bawaan? Enggak ada dok. Baik, enggak ada juga. Sebelumnya apa ada penyakit lain atau enggak? Belum ada. Belum ada juga ya, enggak ada ya. Apa adik sebelumnya udah melakukan pengobatan sebelumnya? Belum ada. Belum ya, baik. Baik Dik, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada organ pernafasan adik ya. Nah, pemeriksaan ini meliputi inspeksi dengan melihat, kemudian palpasi dengan meraba, kemudian perkusi dengan mengetuk, dan auskultasi saya akan mendengarkan dengan alat bantu stetoskop. Pada pemeriksaan ini tidak akan menimbulkan rasa nyeri ataupun sakit. Nah, tapi jika adik nantinya merasakan rasa nyeri atau sakit, adik bisa beritahu kepada saya ya. Apa adik bersedia? Iya, baik dok. Baik Dik ya. Setelah mendapatkan persetujuan pasien, kita melakukan pemeriksaan fisik paru. Nah, pemeriksaan ini meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, pertama kita melakukan inspeksi, kita amati wajah pasien apakah tampak menahan kesakitan, kemudian apakah terdapat pernafasan cuping hidung, apakah pasien menggunakan otot bantu nafas atau tidak. Kemudian kita perhatikan sikap tubuh pasien, apakah dalam keadaan duduk, setengah duduk, atau harus berbaring. Kemudian kita lakukan inspeksi pada bagian leher, trakea, dan dada, apakah terdapat ada jejas, kemudian retraksi supraklavikular, retraksi interkostal. Kemudian kita juga perhatikan konfigurasi dada, bentuk dada, serta tulang belakang. Nah, kemudian kita lakukan inspeksi dengan jari tangan. Baik Dik, tolong silakan jari tangannya. Nah, kita lihat apakah tampak sianosis atau keadaan jari tangan tampak kebiruan atau tidak. Kemudian apakah tampak clubbing finger atau jari tangan kuku pada jari tampak membulat atau tidak. Baik deh, terima kasih. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian dada bagian belakang posterior. Kita meminta pasien untuk menghadap membelakangi kita. Baik deh, silakan boleh menghadap ke sana. Kemudian kita lakukan inspeksi pada bagian punggung belakang. Kita lihat gerak dada saat pasien diam, saat pasien bernafas di sela iganya. Nah, kemudian apakah ada kelainan, skoliosis, kifosis, kemudian apakah tampak jejas, benjolan, atau kelainan lainnya. Nah, kemudian kita lakukan palpasi, yaitu pertama kita lakukan perabaan umum terlebih dahulu. Apakah ada benjolan, apakah ada untuk nyeri tekan atau tidak, apakah ada emfis yang masuk kutis, adanya krepitasi atau tidak, adanya benjolan atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan fremitus. Kita letakkan di atas dada pasien yang paling atas. Kita meminta pasien untuk mengucapkan 77 Dik. 77. Nah, kemudian kita lakukan konfirmasi 77 lagi Dik. 77. Nah, kemudian di tengah pasien, di bagian tengah dada pasien, silakan Dik. 77. Lakukan konfirmasi. 77. Nah, kemudian di bagian bagian dada bawah pasien, silakan Dik. 77. Lakukan konfirmasi. 77. Nah, setelah melakukan palpasi, selanjutnya adalah kita akan melakukan perkusi. Nah, kita melakukan perkusi, baik Dik, tolong disilangkan ya tangannya. Nah, kita lakukan dari bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Nah, pada keadaan normal kita akan mendengarkan suara sonor. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan auskultasi. Baik Dik, boleh diturunkan tangannya.
kita akan melakukan auskultasi. Kita mendengar suara nafas pasien dengan meminta pasien untuk bernafas secara bernafas dalam dari bagian atas ke tengah kemudian ke bawah. Baik Dik, boleh silakan bernafas dalam ya. Lepaskan. Selanjutnya lagi Dik, bernafas dalam. Baik, kemudian bagian tengah silakan Dik. Nah, kemudian selanjutnya Dik lagi. Bernafas lagi Dik. Bernafas lagi Dik. Nah, baik, terima kasih. Nah, pada keadaan normal kita akan menemukan suara napas vesikular. Nah, kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan paru depan atau anterior. Nah, pertama kita lakukan inspeksi bagian paru depan. Nah, sebelumnya kita lihat juga bagian lehernya, trakeanya, kemudian bagian dadanya, apakah kita lihat pada saat bernafas, kita lihat saat diam di sela-sela iganya kita lihat. Kemudian kita lihat apakah warna kulitnya, apakah ada pigmentasi atau apakah ada pelebaran vena atau venektasi. Kemudian apakah ada pada dinding dadanya itu ada benjolan, kemudian atau pada sela-sela iganya itu terjadi pelebaran atau penyempitan. Kemudian kita juga perlu amatin inspeksi pada konfigurasi dada atau bentuk dada. Nah, jadi normalnya diameter antara posterior dengan sagittal itu 1:2, sedangkan pada kelainan paru seperti emfisematus selang itu diameternya 1:1 atau biasanya disebut dengan barrel chest atau dada tong. Nah, kemudian kita lihat juga apakah bentuk dadanya seperti dada burung atau pectus excavatum atau pectus carinatum. Nah, kemudian kita juga lihat keadaan statisnya saat bernafas. Nah, apakah kita lihat apakah yang paru sebelah kiri itu terlihat lebih cekung atau dari sebelah kanan. Nah, hal ini tuh biasanya dikarenakan penarikan akibat fibrosis, akibat atelektasis, atau massa paru yang menyebabkan paru kiri lebih kecil daripada paru kanan, atau dapat terjadi sebaliknya, yaitu paru kiri lebih cembung daripada paru kanan. Hal ini terjadi pada pneumotoraks. Nah, kemudian kita lihat juga apakah ada efusi pleural masif di sebelah kiri. Nah, kemudian kita juga perlu amati pada keadaan dinamis, yaitu pada saat silakan bernafas seperti biasa ya. Nah, kita lihat pergerakan dinding dadanya. Apakah pernafasan torakal atau pernafasan hanya dinding dada saja, atau pernafasannya abdomen atau bagian perut saja, atau bisa jadi keduanya, kombinasi keduanya, yaitu torakal abdomen, yaitu dengan bagian toraksnya lebih dominan daripada abdomennya. Kemudian kita lihat pada saat bernafas apakah tampak simetri sebelah kanan, dada bergerak simetri kanan dan kiri. Nah, jika tampak simetri atau sama, itu disebut simetri dalam keadaan dinamis. Nah, hal itu adalah normal. Kemudian kita lihat juga ictus cordisnya, yaitu ictus cordis itu adalah denyut jantung pada apex jantung. Hal itu adalah normal. Nah, biasanya pada orang yang kurus itu dapat dilihat saja tanpa dilakukan perabaan. Kemudian selanjutnya kita lakukan palpasi, yaitu dengan meraba. Kita lihat apakah ada kelainan atau tidak, apakah ada rasa nyeri atau tidak, kemudian apakah ada emfisema kutis atau tidak, atau apakah ada kelainan tulang seperti fraktur iga atau fraktur iga. Nah, kemudian kita mengevaluasi pergerakan dinding dada dengan cara melakukan palpasi di 3 tempat, yaitu pertama di daerah lobus atas. Jadi tangannya silakan bernafas secara dalam, Dik. Nah, kemudian lakukan di lobus tengah atau di ingular kiri. Silakan bernafas secara dalam, Dik. Nah, apakah ada bagian yang tertinggal atau tidak, kita rasakan. Kemudian di lobus bawah, silakan bernafas secara dalam, Dik, dari dalam. Lepaskan. Nah, setelah itu kita lakukan fremitus di 3 tempat juga. Ucapkan 77, Dik. 77. Kemudian kita lakukan konfirmasi, ulang lagi, Dik. 77.
Nah, kemudian di tengah 77 dik. 77. Lakukan konfirmasi. 77. Di bagian bawah 77 dik. 77. Lakukan konfirmasi. 77. Nah, kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan perkusi. Daerah paru yang paling atas dinamakan apex. Kita melakukan perkusi dari apex, yaitu di atas klavikula. Kita dari kiri kanan secara berurutan. Nah, bunyi ini adalah bunyi sonor. Pada bagian jantung terdengar perubahan menjadi pekak atau redup. Nah, tapi jika terdapat bunyi pekak atau redup di daerah selain jantung, pada bagian paru, berarti itu ada kelainan. Kemudian selanjutnya kita lakukan perkusi untuk menentukan batas paru dan hati. Nah, di sini sebelumnya suara paru jika dilakukan perkusi adalah sonor dan suara hati adalah dilakukan perkusi adalah peka atau redup. Nah, jika terjadi perubahan suara antara sonor menjadi peka atau redup, maka disitulah batas hati. Kita tentukan dari garis mid klavikula kanan. Nah, lalu jika terdengar perubahan bunyi antara sonor menjadi redup, nah kita tentukan di sela iga berapa. Nah, bagaimana cara menentukan sela iga? Nah, biasanya sela iga 2 itu setara dengan manubrium sterni. Sela iga 2, sela iga 3, sela iga 4. Nah, di sela 3/4 ini biasanya pada laki-laki itu papila mamanya di sela iga 4. Nah, kemudian sela iga 5, sela iga 6. Nah, di sini terjadi perubahan suara dari sonor menjadi redup, berarti batas hati dan paru berada di sela iga 6. Nah, atau biasanya batas hati dan paru itu antara sela iga 5 dan 6. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan auskultasi. Kita mendengarkan suara pernafasan pasien. Nah, kita letakkan stetoskop di seluruh permukaan dada pasien. Tarik nafas dik. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Oke, baik ya. Kita melaporkan hasil keseluruhan pemeriksaan fisik paru kita kepada pasien. Baik dik, dari seluruh pemeriksaan, baik dari inspeksi dengan melihat, palpasi dengan meraba, perkusi dengan mengetuk, dan auskultasi mendengarkan dengan stetoskop, baik di bagian dada depan ataupun belakang, anterior maupun posterior, semuanya dalam keadaan normal ya dik. Nah, mungkin kelainan berdasarkan keluhan adik di awal tadi itu mungkin dikarenakan kelelahan. Mungkin adik kurang mengatur waktu tidur, kapan harus makan, kapan harus olahraga. Jadi atur jadwalnya ya dik. Nah, nanti saya akan resepkan obatnya. Semoga lekas sembuh ya. Apakah ada yang ingin ditanya lagi? Tidak ada. Baik, terima kasih ya.